Keluarga dan Bapak terkasih, kita masih dalam oktav Paskah dan kita juga baru saja merayakan Paskah yang dimulai dengan Minggu Palma sebagai pembuka Pekan Suci. Saya percaya Bapak Ibu merayakan dengan heboh ya, karena baik di MBK maupun di MKK ini kan kalau Paskah dan Natal heboh, ya kan? Termasuk panitia Yakobus 2, Yakobus 8. 8. Wilayah Yakobus. Yakobus heboh semua. Saya melarikan diri. Kebetulan hari jauh ke Pontianak. saya merayakan Paskah di Pegunungan Maratus di Kalimantan Selatan ya, Keuskupan Banjarmasin. Dan apa yang saya alami adalah apa yang juga saya yakini, bahwa Paskah itu membuat orang memiliki harapan, memiliki kegembiraan karena diberi kepastian Yesus itu bangkit. Sehingga diskusi soal nabi, soal guru, soal pemimpin menjadi tidak bermakna karena Yesus menegaskan dan menunjukkan, bahkan memberikan pengalaman bahwa hidup itu adalah perjalanan untuk bangkit. Menarik kalau kita renungkan mulai dari Minggu Palma ya. Minggu Palma itu satu garis bawah yang tebal bahwa kita ini diberi kepastian bahwa kita ini harus sampai ke Yerusalem surgawi. Bacaan pertama juga menjelaskan bagaimana Santo Paulus juga mengatakan yang sama, bahwa orang-orang kudus akan diberi tempat yang bersama dengan Allah. Artinya Yesus sudah menegaskan keberhasilan kita sebagai seorang murid adalah kalau kita sampai Yerusalem surgawi. Itu satu garis tebal yang luar biasa. Dan Yesus juga memberikan satu cara. Caranya untuk sampai ke sana bagaimana? Tidak dengan kehebohan, tidak dengan kehebatan, tidak dengan kuda yang kuat, namun dengan seekor keledai betina. Menarik karena untuk sampai ke Yerusalem surgawi itu syarat utama adalah rendah hati. Rendah hati itu bagaimana kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang hidupnya taat kepada Allah. Yang kemudian itu direnungkan, ketaatan itu direnungkan dalam kisah Jumat Agung. Jumat Agung itu satu kisah di mana sebuah kesetiaan dipertaruhkan. Ya toh? Bagaimana kita bisa bercerita soal kesetiaan kalau nggak pernah setia? Karena namanya hanya omong kosong toh. Yesus pun untuk sampai ke situ tidak dengan tiba-tiba. Yesus juga berproses. Kita ingat pada saat di Taman Getsemani, setelah peristiwa Yesus memberikan kekuatan kepada para murid dengan dua sakramen dasar, Ekaristi dan imamat, yang kemudian dilanjutkan dengan pembasuhan kaki. Hidup itu adalah sebuah keberanian untuk juga memikirkan, mengelola batin kita ya. Ekaristi itu kan kebutuhan batin yang kemudian disempurnakan dengan sakramen pengampunan dosa. Ada yang berlaku dosa masih Paskah tuh. Kelihatan. Karena umat MKK itu katakanlah 12.000, yang dosa itu hanya 800 totalnya ya. Karena panitia punya catatannya kan 800. Jadi yang 11.200 itu orang-orang saleh.
dan tidak perlu bertobat, ya kan? Nah, tentu untuk membangun perjalanan setia ini, meskipun sudah diberi fasilitas dengan segala rahmat, Yesus pun memiliki keraguan-raguan dan bahkan juga pertentangan batin ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Untuk menghadapi hidup yang setia itu, Yesus juga tidak serta-merta dengan gembira itu saja, namun juga menjadi dialog dengan Allah. Bapa, kalau boleh piala ini berlalu, namun bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk menghayati realitas hari-hari tanpa kehilangan iman. Itulah jalan salib. Jalan salib itu bukan soal penderitaan kok, soal pilihan, soal keputusan untuk menjadi benar di hadapan Allah. Romo punya salib, ya banyak salib saya kan. Maka saya nggak pernah pakai kalung salib, nah itu udah berat kan. Tambah salib, kalung salib kan udah berat nanti. Bisa lihat saya udah gini nanti. Nah, salib itu adalah keputusan pribadi di mana kita membuat keputusan yang tidak mengingkari sebuah kesetiaan. Yesus juga ngajari kita seperti itu. Dia menjalani jalan salib karena dia kepingin setia kepada Bapaknya. Sehingga untuk setia itu dia harus menderita, didera, jatuh, tertimpa salib, bahkan sampai wafat di salib. Pengalaman itulah yang kemudian menjadi refleksi saya pribadi. Oh, ternyata benar, hidup ini adalah siap untuk menerima keadaan apapun juga tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Karena nantinya hanya mereka yang setia, mereka yang percaya, mereka yang berani menyelesaikan salib adalah mereka yang pantas untuk menerima kebangkitan. Kalau Yesus dulu melarikan diri dari salib, pasti tidak ada kebangkitan. Karena itulah kebangkitan untuk kita adalah satu kisah untuk memastikan bahwa hanya mereka yang setia yang pantas untuk bangkit di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana Romo dengan kisah-kisah peristiwa-peristiwa arwah yang seringkali kita rayakan? Pertama, kita diingatkan kembali bahwa masing-masing dari kita ini pada saatnya harus mempersembahkan kepada Allah yang terbaik, ya. Itu prinsip moralnya seperti itu. Sehebat-hebatnya kita ini nggak pernah akan bebas dari yang namanya pulang ke rumah Bapa. Orang yang paling kaya pun sama, ya kan? Pemilik jarum itu kaya raya pun tetap mati. Apalagi kita ini yang sering kali nyelenggel kan. Artinya bahwa itulah peristiwa sehari-hari yang harus kita sadari. Demikian juga dengan kisah Ibu Maria Lilisio. Beliau telah pulang lebih dahulu. Pulang itu adalah milik kita masing-masing. Namun hal kedua, Santo Paulus mengajak kita, mari kita pulangnya ini dengan bermakna lah. Karena hidup yang diberikan Allah itu adalah peristiwa yang bukan menuju kematian, mereka menuju kebangkitan. Jadi hidup kita ini bukan berjalan menuju kematian, namun berjalan menuju kebangkitan. Dan itu juga sudah dipastikan dalam peristiwa Paskah. Karena hidup adalah sebuah perjalanan untuk bangkit, maka kita dipanggil sebagai orang-orang beriman yang punya akal budi untuk memikirkan, untuk mengelola, untuk mensyukuri, untuk menata sebagai rahmat Tuhan hidup ini dengan cara-cara yang bijaksana, ya. Jangan merasa masih sehat lalu kadang-kadang kita ini suruh doa malam pun lupa, ya kan?
mau makan pun lupa doa kan, nggak pernah bersyukur. Doa itu nggak usah panjang-panjang lah, ya kan? Kalau saya berdoa itu cukup simpel kok, duduk tanda salib lalu merenungkan dari bangun pagi sampai mau tidur apa yang terjadi. Tadi kok di Jati Baru misuh-misuh dengan bajai kan, misuh nggak usah lagi lah. Orang bajai itu nggak ngerti toh, sen kiri sen kanan, pokoknya asal putar belok. Maklum lah namanya bajai kan. Jadi besok nggak usah saya lakukan lagi untuk gampang emosi di jalan. Lalu saya doa tobat, mohon ampun, mohon berkat untuk malam ini. Kalau masih belum ngantuk, tambah dengan rosario. Kalau sudah ngantuk, cukup Bapak kami dan 3 salaman ya tidur. Gitu. Artinya kita ini merefleksikan, merenungkan hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana kita juga harus selalu membarui diri. Supaya pada saatnya nanti kita menjadi orang-orang yang bermakna. Pertanyaannya, alasannya apa? Kok harus demikian? Mengacu pada peristiwa Paskah. Sebagai orang Katolik, orang beriman, apapun alasannya, karena kita juga menerima sabda dan sakramen, maka yang disebut Katolik itu pribadi yang bangkit. Bangkit dalam konteks sosial kita adalah bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ya kan? Contohnya sederhana itu terlibat di lingkungan itu berbuah kan? Ikut kur ya kan? Supaya misalnya menjadi baik. Jangan seperti di Pegunungan Meratus ya kan? Saya sudah semangat dari Jakarta. Bapak Ketua Kelingkungan, Investasi, adakah rasul-rasulnya? Tidak siap pastor kami, udah sampai ke rasul, ya kan? Ya gimana? Kalau di Jakarta kan ada rasul, kan, sampai sekian. Di sana, sudahlah pokoknya mereka itu sudah seneng sekali kalau ada Romo datang. Itulah yang menjadi peristiwa Bapaknya itu. Mereka nggak mikirkan soal liturgi, Romo datang itu sudah senang sekali. Karena satu paroki dengan 34 wilayah pelayanan itu kan berat. Jarak yang paling dekat itu 1,5 jam, yang paling jauh adalah 5 jam. Itu ditempuh dengan triton. Coba lo jalan kaki. Nah, ini beberapa catatan dari saya dan semoga dengan misa arwah ini, dengan bersama-sama kita berkumpul di rumah ini, kita juga ingin menyatukan hati kita, kasih kita. Dan catatan yang terakhir sebagai refleksi kita, dengan doa arwah ini juga merupakan tanda cinta gereja untuk yang meninggal. Dalam teologi eskatologi tentang kebangkitan badan, itu kita masing-masing ini punya dialog dengan Allah, ya, yang orang nggak ngerti. Keketiran, mungkin juga kedosaan yang mendalam, kelemahan dan sebagainya. Yang seringkali orang tidak mampu untuk berbicara, untuk bersharing, lalu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Maka ada namanya api pencucian kan. Nah, itulah tugas kita di situ. Gereja itu punya tanggung jawab iman bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan penyucian terhadap jiwa-jiwa yang meninggal. Kita paham bahwa Ibu Maria ketika dalam sakitnya, dalam usianya berjuang untuk menjadi baik dan berkembang. Kita bisa juga memberikan mencontoh beliau bagaimana dalam sakit pun pengalaman doa tetap menjadi harapannya. Semoga dengan doa-doa dengan kasih ini dan dengan sabda yang boleh kita dengarkan, kita pun sebagai gereja selain bersyukur atas Paskah juga menjadi gereja yang
peduli, terlebih untuk mendoakan arwah orang-orang beriman yang mungkin masih membutuhkan doa-doa kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita